Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menyaksikan pembahasan yang menjawab klaim Muslim yang mengatakan Yesus adalah Islam. Apostate Prophet akan menguliti semua klaim tersebut. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman Brother Phil, hari ini kita mau bedah tuntas sesuatu yang saya yakin Anda pernah lihat seliweran di media sosial. Biasanya bentuknya gambar atau meme gitu ya, dengan klaim yang cukup berani, Yesus adalah seorang Muslim. Dan ini biasanya nggak cuma klaim kosong, tapi ada daftar buktinya, lengkap dengan kutipan ayat-ayat Alkitab. Nah, misi kita kali ini adalah membongkar klaim-klaim itu satu persatu. Dan panduan kita untuk analisis ini adalah sebuah video dari kanal YouTube Apostate Prophet yang secara sistematis gitu ya membantah setiap poin di unggahan viral itu. Betul sekali. Video dari Apostate Prophet ini ngajak kita untuk lihat lagi ayat yang dikutip, periksa konteksnya, terus mempertanyakan logikanya. Ini bakal jadi latihan berpikir kritis yang bagus banget, terlepas dari apapun keyakinan Anda. Oke, mari kita mulai bedah ini. Poin pertama yang sering banget muncul, Yesus hanya percaya pada satu Allah. Mereka biasanya mengutip Yohanes 17 ayat 3. Kalau didengar sekilas, kedengarannya sejalan ya dengan konsep tauhid. Sepintas, iya, banget. Tapi, menurut analisis Apostate Prophet, ini tuh contoh klasik pengambilan kutipan di luar konteks. Pertama, umat Kristen juga percaya pada satu Tuhan. Doktrin Tritunggal itu kan bagian dari kepercayaan monoteistik itu sendiri. Jadi ini lebih soal pemahaman hakikat Tuhannya, bukan soal jumlah Tuhannya ya? Tepat. Tapi poin kedua, dan ini yang paling penting, kalau Anda baca seluruh pasal Yohanes 17, bukan cuma satu ayat itu, gambarannya jadi beda banget. Beda gimana tuh? Di awal-awal pasal, Yesus berbicara ke Bapa dan menyebut dirinya anakmu. Dia minta untuk dimuliakan dan menyatakan bahwa dia punya kuasa untuk memberi hidup yang kekal. Bahkan, beberapa ayat kemudian, dia bilang kalau dia sudah ada bersama Bapa sebelum dunia ada. Tunggu, sebelum dunia ada, itu pernyataan yang sangat besar. Iya kan? Ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menganggap Yesus itu seorang nabi. Ya nabi agung, tapi tetap manusia. Oke, ini langsung nyambung ke klaim kedua nih, Yesus adalah utusan Allah. Seringnya pakai ayat yang sama ditambah Yohanes 7:28 dan 8:42. Dan lagi-lagi, polanya sama. Konteks itu kuncinya. Apostate Prophet menunjukkan bahwa ayat-ayat ini, kalau dibaca utuh, malah menyiratkan kalau Yesus punya natur yang sama dengan Tuhan. Di Yohanes 7, dia bilang, "Aku mengenal dia sebab aku datang dari dia." Ini menyiratkan asal-usul ilahi. Nah, yang lebih dramatis lagi, itu di Yohanes 8. Di akhir pasal itu, setelah debat panjang, Yesus bilang ke orang-orang Yahudi, "Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Aku telah ada. Frasa aku ada atau I am, itu adalah sebutan yang dipakai Tuhan di perjanjian lama. Dan orang-orang Yahudi saat itu paham betul maksudnya. Reaksi mereka gimana? Mereka langsung coba melemparinya dengan batu. Mereka menganggap itu penistaan agama. Wow, jadi jelas sekali mereka tidak menganggap Yesus cuma mengklaim sebagai utusan biasa ya? Sama sekali. Jadi memakai ayat-ayat ini untuk membuktikan dia hanya seorang utusan itu, ya sebuah penyimpangan makna yang signifikan. Oke, ini menarik. Kita lanjut ke bagian praktik keagamaan dan penampilan fisik. Klaimnya, Yesus disunat, ini ada di Lukas 2:21, terus tidak pernah makan babi, dan punya janggut serta berpakaian sopan. Mirip seorang Muslim katanya. Nah, tanggapan Apostate Prophet untuk yang ini sederhana sekali. Apa itu? Dia cuma bertanya, lalu kenapa? Gitu doang? Ya, so what? Gitu. Tentu saja Yesus disunat. Tentu saja dia tidak makan babi. Tentu saja dia memelihara janggut. Dia kan seorang Yahudi yang hidup di lingkungan Yahudi. Sunat itu praktek Yahudi. Nggak makan babi itu bagian dari hukum Taurat. Janggut itu umum untuk orang soleh di masa itu, termasuk orang Yahudi. Jadi menghubungkan praktek-praktek Yahudi ini secara eksklusif ke Islam itu lompatan logika ya? Lompatan logika yang sangat jauh. Itu sama aja kayak bilang semua orang Yahudi pada dasarnya Muslim. Kan nggak masuk akal. Klaim-klaim ini paling banter cuma membuktikan kalau Yesus itu seorang Yahudi yang taat.
Oke, masuk akal. Terus gimana dengan klaim bahwa Yesus mengajarkan untuk berwudu sebelum sholat? Ini mengutip Yohanes 13:10. Ini kan kedengarannya spesifik banget. Sangat spesifik, dan menurut Accosted Prophet, sangat keliru. Referensi ini kan merujuk ke peristiwa perjamuan terakhir. Oh, yang Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu ya? Betul. Itu adalah tindakan simbolis sekali kejadian. Bukan instruksi untuk ritual penyucian sebelum setiap doa. Faktanya, di ayat itu Yesus justru bilang, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Oh, iya juga ya. Ini malah bertentangan dengan konsep wudhu yang harus diulang-ulang. Persis. Jadi jelas, ini bukan tentang wudhu. Oke, sekarang kita masuk ke ritual ibadah dan ajaran. Klaimnya, Yesus sholat dengan wajah di tanah, merujuk ke Matius 26:39. Ini gambaran yang kuat banget, mirip sujud. Sangat kuat. Dan ini, menurut Accosted Prophet, sekali lagi, adalah cherry picking, memilih-milih bukti. Ya memang, ada satu insiden di Taman Getsemani di mana Yesus berdoa dengan cara itu. Cuma satu kali. Satu kali dalam keadaan yang sangat tertekan. Di seluruh Injil, dia berdoa dengan banyak cara lain dan nggak pernah menetapkan postur ini sebagai satu-satunya cara berdoa. Dan lagi-lagi, konteks doanya itu sendiri. Dalam ayat yang sama, Yesus memanggil Tuhan dengan sebutan, "Ya Bapakku." Sebagai anak Tuhan. Betul. Dan isi doanya itu adalah tentang kesiapannya menghadapi penyaliban untuk pengampunan dosa. Sebuah konsep teologis yang ditolak mentah-mentah oleh Islam. Jadi lagi-lagi gestur fisiknya diambil, tapi seluruh isi dan makna teologis doanya diabaikan. Persis. Tindakan yang tidak jujur secara intelektual. Lanjut ke klaim berikutnya, yang paling provokatif mungkin. Yesus mengajarkan jihad. Dasarnya dari Lukas 22:35-36, di mana dia menyuruh murid-muridnya untuk menjual jubahnya dan membeli pedang. Nah, Accosted Prophet menyebut klaim ini yang paling konyol. Kenapa begitu? Karena konteksnya adalah Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk masa-masa sulit setelah kepergiannya. Tapi beberapa saat kemudian ketika salah satu muridnya benar-benar pakai pedang itu untuk membela dia, Petrus kan, Iya. yang memotong telinga prajurit itu? tepat, apa yang Yesus lakukan? Dia langsung menegur Petrus. Dia menyembuhkan orang yang terluka itu dan bilang, barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jelas sekali. Inti ajaran Yesus kan kasihilah musuhmu dan berikan pipi yang lain. Jadi mengatakan perintah membeli pedang yang kemungkinan untuk pertahanan diri sebagai seruan untuk perang suci, itu distorsi total dari pesannya. Jadi setelah kita bedah semua ini, apa kesimpulan besarnya dari analisis Accosted Prophet kelihatan ada sebuah pola yang jelas ya? Tepat sekali. Polanya adalah unggahan viral itu secara konsisten mengambil ayat-ayat Alkitab keluar dari konteksnya. Baik itu konteks historis, budaya, maupun teologis. Mengabaikan identitas Yesus sebagai orang Yahudi. Benar. Terus juga mengabaikan ayat-ayat lain dalam pasal yang sama yang sebenarnya bertentangan dengan narasi yang mau dibangun. Dan yang terakhir, salah menafsirkan peristiwa yang unik seolah-olah itu adalah aturan umum. Betul. Ini studi kasus yang sempurna tentang bagaimana informasi yang salah bisa menyebar dengan cepat kalau orang tidak memeriksa sumbernya sendiri. Ini tentang pentingnya literasi media dan berpikir kritis. Ini menunjukkan betapa mudahnya sebuah argumen terlihat meyakinkan kalau kita cuma disajikan potongan-potongan kecil informasi tanpa gambaran besarnya. Kemampuan untuk berhenti sejenak dan bertanya, tunggu dulu, ini konteksnya apa ya? Itu jadi skill yang sangat penting sekarang. Sebagai penutup, Accosted Prophet dalam videonya ngasih sebuah sindiran. Katanya, kalau Anda mandi, berarti Anda seorang Muslim, karena Anda membersihkan diri sebelum berdoa. Tentu saja itu tidak masuk akal. Betul, tapi ini menyoroti sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Di era meme dan informasi viral ini, seberapa sering kita menerima sebuah klaim begitu saja tanpa mempertanyakan dari mana konteksnya diambil? Dan apa bahayanya kalau kita melakukan itu, terutama kalau menyangkut keyakinan yang dipegang teguh oleh miliaran orang. Terima kasih sudah menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu.
kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah.